baca di taman tuh emang biasa aja. Apain sih sok keren gitu, ngapain sih baca buku di tempat publik, sok iya banget. Jakarta punya posisi penting dalam ekosistem literasi Indonesia. Terdapat lebih dari 30% toko buku modern dan 60% penerbit nasional yang berbasis di Jakarta. Bahkan tahun 2021, UNESCO menetapkan Jakarta sebagai bagian dari Creative Cities Network dalam kategori sastra. Dengan segala modal besar ini, dari toko buku, penerbit, hingga pengakuan dunia, Jakarta seolah memiliki semua syarat untuk menjadi kota literasi. Kita bisa dengan mudah menemukan ruang dan komunitas membaca, serta acara literasi. Berdasarkan penelusuran, pada hari Sabtu 6 September 2025 lalu aja, ada sedikitnya 7 acara literasi berbeda di berbagai titik Jakarta. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu otomatis membuat warga Jakarta benar-benar akrab dengan budaya membaca? Kalau kita lihat acara-acara membaca ya rame-rame, bukan? Tapi kayak seberapa besar budayanya tuh emang harus diperhatikan lebih dalam, bukan? Jakarta memang punya fasilitas, tapi membangun budaya membaca tidak sesederhana itu. Data Perpustakaan Nasional menunjukkan tingkat gemar membaca masyarakat Indonesia memang meningkat. Bahkan Jakarta mencatat skor kategori tinggi dan jauh di atas rata-rata nasional. Namun kenyataannya rata-rata orang Indonesia masih hanya membaca sekitar 6 buku per tahun. Artinya, meski minat baca terukur tinggi, konsumsi buku masih rendah. Tantangan itu bukan sekadar soal keinginan membaca, melainkan soal akses dan ketersediaan bacaan yang relevan. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak kompleks gitu sih kalau ngomongin keramaian budaya baca terus tinggi apa gitu. Jadi kayak juga terpengaruh sama akses gitu kan. Kayak kalau bisa dilihat pusat ke selatan tuh ramai banget sebenarnya. Acara-acara itu kebanyakan ada di pusat atau di selatan gitu. Lebih banyak gitu kan, toko buku indie, kafe buku, perpustakaan. Dari kontras inilah lahir cara-cara kreatif mendekatkan masyarakat dengan buku. Membaca tak lagi dipandang sebagai aktivitas serius dan membosankan, melainkan sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Jakarta mulai menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup dan hiburan, sebuah cara untuk bersenang-senang. Mengubah cara pandang terhadap buku ini kali ya. Ya mungkin kita sudah biasa dari kecil, dari sekolah apalagi, menganggap kalau buku tuh harus dibaca untuk dipelajari. Baca buku tuh kayak untuk mempelajari sesuatu gitu. Enggak, baca buku bisa buat senang-senang kok. Untuk mengembangkan kesadaran kolektif akan hal ini, diperlukan kolaborasi berbagai pihak. Dalam sebuah diskusi, disebutkan pentingnya kolaborasi komunitas, toko buku, penggerak literasi, pengusaha, perancang kota, hingga regulator. Book Hive sendiri adalah rak buku publik yang tersebar di berbagai titik Jakarta, sebagai akses bagi masyarakat untuk meminjam dan mengembalikan buku secara mudah. Peran komunitas buku Jakarta tak kalah penting, salah satunya Jakarta Book Party. Party itu baca buku di taman, dia nggak ada pendaftaran, jadi semua orang boleh datang. Kita kadang pindah-pindah gitu ke Eco Park, ke Taman Langsat, ke sini. Kayak seru gitu, piknik sambil baca buku, tapi yang santai aja formatnya. Jadi enggak yang diskusi yang berat. Fondasi utamanya justru funnya itu. Awal-awal sih emang kita bikin sesuatu yang menarik orang datang dulu deh gitu. Baru mereka masuk ke bukunya. Di JBP adalah bukan judgmental zone ya. Semua bebas untuk berekspresi, semua bebas untuk membaca buku jenis apapun. Aku tuh karena suka buku, aku tuh coba datang dan ternyata seru banget. Orang-orang rekomendasi buku dari berbagai genre, jadi ya itu aku bisa rasanya keluar dari bubble aku sendiri, biar nggak hidupku nggak kerja-kerja aja. Sebagai aku yang introvert dan kayak love language-nya quality time, menurut aku hal-hal kayak gini yang positif, JBP benar-benar jadi safe place banget, benar-benar merecharge energi aku. Teman-teman nggak harus suka buku untuk ikut book party, karena book party terbuka untuk siapapun, mau suka baca buku atau enggak, boleh datang. Ada juga loh cara seru lain untuk merayakan baca buku, seperti literatur yang digagas oleh Nabila Putri. Awalnya baca bareng dulu, habis itu bisa naik transportasi publik ke ruang-ruang baca atau ruang-ruang buku. Ada pula walking tour, jejak langkah yang terinspirasi dari karya Pramudia Anantatur. Kolaborasi sama Jakarta Good Guide, dia mereka yang menceritakan sejarah secara utuhnya, secara nyatanya. Aku membaca
kayak perjalanan Mingke di bukunya itu seperti apa di titik yang sama yang punya sejarah di Jakarta gitu. Menurut aku itu angle-angle yang menarik sih. Gak cuma dari pembaca gitu, dari orang yang tidak membaca pun kayak ikutan, mulai dari kan mereka sukanya jalan, sukanya dengar sejarah gitu kan. Jadi kayak harapannya setidaknya terpapar bukunya dulu nih ada. Hadirnya ruang baca modern juga bikin suasana literasi Jakarta semakin seru. Salah satunya Gramedia Jalma di Blok M yang menghadirkan konsep lifestyle bookstore. Bukan sekedar toko buku, tapi juga tempat nongkrong dan berdiskusi banyak hal. Sebenarnya yang datang ke Jalma kan belum tentu emang mau mencari buku sebenarnya, tapi kayak tertarik, apa nih kok cakep gitu. Yang menurut aku tuh jadi, ya itu nggak masalah, itu malah jadi nilai plusnya Jalma. Buku itu bisa menjadi hiburan, bisa menjadi rekreasi, bisa menjadi ruang yang menyenangkan. Jadi ya buku tuh setara dengan makanan viral yang ada di sekeliling Blok M. Buku menjadi bagian dari lifestyle. Nah, di balik semarak ini, peran para bookstagrammer tak kalah penting. Akun aku tuh mulai dikenal sama orang gitu kan. Sebagai aku pembaca, sharing gimana sih pengalaman membaca aku gitu. Diundang lagi buat sharing ruang baca, soalnya aku suka ajak anak aku buat main-main di sana juga gitu sih. Kayaknya mungkin sejak Bookstagram ramai itu orang-orang juga menganggap bahwa kayak pembaca tuh juga bagian dari industri literasi, jadi sering diajak buat mengobrolkan buku gitu. Jadi pembaca itu kan pengalaman pribadi sebenarnya. Terus sosial media itu niche pula kan tentang membaca. Terus kayak sebenarnya bubble-nya tuh kecil kan. Saingan noise-nya tuh kan banyak ya. Setidaknya tuh kita bisa menjadi bagian dari noise itu. Hiburan yang lain tuh ada selain nonton, selain dengan musik tuh ada baca buku gitu. Karena itu niche, jadi emang nggak serta-merta bisa rame. Bisa dibilang Jakarta punya semua modal untuk menjadi kota literasi. Menurut aku Jakarta udah sangat bagus banget, yang taman 24 jam, terus abis itu perpustakaan sampai malam, itu bener-bener yang membantu banget, kayak mendukung ekosistem itulah. Yang gitu. benar-benar menghidupkannya adalah kita semua yang mau merayakan membaca sebagai bagian dari keseharian. Budaya ini tidak dibangun hanya dari rak buku yang penuh, tapi dari pengalaman menyenangkan yang membuat orang ingin kembali terus. Satu weekend aja bisa ada 7 acara literasi gitu. Pilihannya sangat banyak, semua orang bisa pilih yang mereka suka. Nah, pemerintah daerahnya pun sebenarnya ada usaha ke sana gitu. Gimana perpustakaan mulai dihidupkan kembali, tapi ya memang usahanya tuh masih panjang sih menurut aku gitu. Buku tuh bukan hal suci yang kayak ditakuti gitu, kayak aduh berat banget nih baca buku. Enggak. Buku tuh banyak bentuknya. Kayak pasti akan ada satu buku yang cocok buat kamu. Karena pada akhirnya baca buku bukan sekadar supaya tahu. Membaca adalah cara untuk merasa terhubung dengan cerita, dengan kota, dengan sesama. Siap bersenang-senang bersama buku di Jakarta?